Pertanyaannya kenapa kasus apa ini diserahkan kejaksaan? Kalau mereka masih punya akses terhadap kekuasaan, mereka balik, mereka bisa terhormat lagi. Keterlibatan DPR kemarin, itu menurut Abang perlu nggak sih Bang? Bukan pekerjaan, dia mendamaikan orang. Yang mendamaikan dua institusi ini ya presiden. Saya udah sering sebut sekarang ini 5D 1H. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Hanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat iNews. Kali ini podcast Bikin Terang kembali hadir menjumpai Anda. Kita akan membahas salah satu isu yang lagi hangat dibicarakan oleh banyak netizen. Ya Zila ya. Apalagi minggu kemarin itu kita sempat, kalau boleh saya pinjam kata itu, terbengong-bengong melihat temuan dari Polri pada 74 kg emas. Gitu damai banget ya Mas Rizky waktu banyak itu ya, bikin heboh banget ya. Itu emasnya, belum jumlah rupiahnya, banyak banget gitu. Nah kemudian berlanjutlah bagaimana kasus seorang Febri Adriansyah, yang saat itu masih menjadi Jampitsus gitu ya, diduga melakukan TPPU. Sampai akhirnya ada, kalau saya bilang, pertemuan dengan DPR, yang kemudian itu menjadi perdamaian. Dikonsolidasikan gitu ya. Nah, itu akan kita bahas pada kali ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Fazilah Kairunisa. Dan ada narasumber kami di sini, ada Bang Ray Rangkuti. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Sama-sama. Dari rangkaian peristiwa kemarin Bang. Kemudian DPR, kalau istilahnya boleh ya saya pinjam, mendamaikan atau apa istilahnya Bang ya? Memfasilitasi perdamaian. Memfasilitasi. Abang membacanya bagaimana? Apakah itu sudah, ini kan kasus hukum, apakah itu sudah masuk ranah politik gitu? Ya. Sebetulnya nggak bisa disebut juga menurut saya kasus hukum. Oh nggak bisa disebut kasus hukum? Ini lebih jelas malah disebut kasus politik, ya apa namanya itu, hukum politik gitu lah kira-kira. Jadi sebetulnya politik yang dipakai dengan cara hukuman gitu. Karena sejak dari awal prosesnya udah jadi bertanya-tanya kan. Sejak dari awal penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Yang kita tahu sejauh ini tentu ya kita di sepengetahuan kita belum pernah dipanggil yang bersangkutan. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tadi disebut ada penggeledahan. Ditemukanlah dolar yang begitu besar kan, baik Singapura maupun dolar yang lain, dan emas yang 74 kg. Yang hari ini belum dipastikan keasliannya oleh polisi katanya. Tapi udah disebut ini emas. Lebih ini lagi apa bagi saya yang lebih pertanyaan itu, mereka belum pastikan bahwa itu miliknya FA. Gitu. Tapi udah ditetapkan sebagai tersangka, heboh, ya kan? Nah, ditetapkan tersangka, sore ditetapkan tersangka, pagi ditetapkan tersangka, sorenya dilimpahkan ke kejaksaan. Dan ini soal status juga ada yang ramai kemarin, ini belum ada klarifikasi dari tersangka jadi saksi, kemudian jadi tersangka lagi. Jadi apa ya itu proses hukum? Mungkin kita harus cari profesor yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah proses hukum gitu. Tapi tadi menarik yang Abang sampaikan tadi. Ini proses politik yang menggunakan hukum. Maksudnya ada kekuatan politik yang menggunakan hukum sebagai tangannya mereka begitu. Iya. Untuk menghukum seseorang atau lawan politik. Sebetulnya bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk menghentikan kemungkinan kita dihukum gitu loh kira-kira tuh. Jadi ini proses yang timbal balik. Jadi kan kita diserang, cara melawan serangan itu serang balik gitu loh kira-kira tuh. Jadi ini bukan pola bertahan, tapi ya serang-serangan. Gitu. Berarti serang-serangan ada hubungan dong sama yang sebelumnya kasus korupsi itu maksudnya? Yang masalah-masalah MBG dan segala macam. Iya, kan kejadiannya itu kan setelah 3 orang itu ditetapkan sebagai tersangka kan oleh kejaksaan tuh. Salah satunya adalah anggota kepolisian kan. Nah di luar itu ada sipil, ada tentara itu.
Nah setelah itu kejadianlah kasus itu. Tapi kalau khususnya ke FA, jauh sebelum itu sudah ada persoalan FA dengan polisi kan. Yang dulu FA merasa dikuntitin gitu ya, lalu presiden mengerahkan tentara untuk menjaga rumahnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau perseteruan FA dengan polisinya sih sebetulnya udah agak lama ya kelihatan. Yang mungkin memuncak yang kemarin itu dengan FA menetapkan salah satunya adalah anggota kepolisian gitu. Dan kita tahu betul sebelumnya itu beredar surat yang menyebut bahwa seluruh jaksa tinggi ya, kejaksaan tinggi itu melakukan pendataan dan juga klarifikasi lah terkait dengan MBG di seluruh Indonesia gitu. Menurut saya nggak perlu bikin terang lagi, memang terang beneran gitu. Jadi sebenarnya udah terlihat terang begitu ya. Dan setelah proses, nggak perlu kita buat bikin terang-terang itu. Dan setelah proses itu kemudian di stop ya, proses pendataan SPPG itu. Kan 2 hari setelah diserahkan berkas itu seingat saya, keluarlah surat untuk menyatakan berhenti alasan karena sudah selesai. Ya. Jadi melibatkan FBI untuk memeriksa keaslian emas ini juga bagian dari gimmick atau gimana Bang menurut? Saya kira benar juga. Karena memang harus dipastikan dulu itu emas benaran atau emas-emasan. Kan memang harus begitu tuh. Ya, kan jangankan emas yang kayak begitu, ijazah aja bisa dipalsukan kan. Nah. Aduh. Lagi berjalan nih sidangnya. Jadi datang nggak? Belum tahu ya? Belum tahu. Ijazah aja bisa dipalsukan ya. Sekolah aja bisa dipalsukan. Apalagi emas ya, Mas. Apalagi emas ya. Nah, oleh itu kan jadi pertanyaan kita. Polisi belum yakin bahwa ini emas kan. Lalu kalau kita berangkat dari situ sebetulnya juga pertanyaannya itu dolar murni apa enggak? Jangan-jangan dolar-dolaran gitu loh ya kan. Kan harus diperiksa lagi kan. Nah kalau mekanisme hukum yang benar periksa dulu tuh. Lalu panggil orangnya, beri kesempatan. Karena panggil orangnya itu bukan soal logika hukum ya. Itu kewajiban hukum. Ya untuk menanyakan itu benar nggak duit kamu? Benar nggak emasnya kamu? Kalau dia bilang benar, nah tentu berlakulah penyelidikan berikutnya. Kalau dia nggak bilang bukan emas saya seperti disebutkan oleh Jampitsus ya saat itu masih statusnya Jampitsus kan, karena dia besoknya konferensi pers yang menyebut bahwa rumah itu ya rumah Jampitsus, tapi uang yang di dalamnya bukan milik dia kan kira-kira itu. Nah, ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Nah sekarang harus ditanya pemiliknya siapa. Nah, kenapa tiba-tiba dia ditetapkan sebagai tersangka belum diklarifikasi itu semua? Sebab kalau dia bilang ada pemiliknya, boleh jadi benar ada pemiliknya. Jadi dia cuma menampung kan. Kalau dia menampung, belum tentu kena TPPU loh. Kalau dia cuma nampung loh ya. Tapi bahwa itu tindakan pidana, iya gitu. Nah, berikutnya harus dikejar. Berarti siapa yang milik? Ya kan? Itu pertanyaan yang belum dijawab ya. Nah, itu dia ditanyain dia. Gitu. Nah, kalau benar yang disebut dengan penegakan hukum. Itu yang saya sebut tadi tuh, ini sangat terang benderang, nggak perlu kita buat senter yang gede apa dan saking terang benderangnya orang awam kayak kita yang nggak bergelut di dunia hukum pun juga mengerti di mana ini proses hukumnya gitu. Tapi Bang di Indonesia, apakah ketika hukum itu berjalan itu selalu bersinggungan dengan politik? Apakah karakteristiknya di Indonesia selalu seperti itu? Enggak semua sih. Tapi kalau berhubungannya dengan elit-elit itu ada unsur begitu menurut saya. Kalau berhubungan dengan elit? Ya, tapi di luar bahwa faktanya ada kejahatan ya. Gitu. Faktanya ada kejahatan. Sebabnya gini loh pertanyaannya. Mengapa tim Kortas Tipikor ini lalu ke FA? 2004 mereka dibentuk. Coba dicek ulang berapa kasus yang mereka bongkar. Kalaupun mungkin ada 1 atau 2. 2004 loh ya. 2024. Dia kan dibentuk oleh Pak Jokowi kan. Pasca seingat saya ya, kritik orang terhadap revisi Undang-Undang KPK, terjadi fit and proper test melalui tes wawasan kebangsaan macam-macam itu.
lalu muncul kritik yang luas kepada proses Pak Jokowi lah, karena di eranya dia KPK diperlemah gitu ya. Lalu dibentuklah oleh Polri Kortas Tipikor itu tadi ya. Nah, tapi sejak itu sampai sekarang apa yang mereka lakukan? Berapa duit negara yang mereka selamatkan? Maksudnya belum banyak. Makanya kita cek aja, di Google aja. Berapa kasus yang ditangani oleh Kortas Tipikor sejak 2024? Gitu ya. Tapi tiba-tiba lonjak nih, ke FA. Itu pertanyaannya dulu kan. Gitu. Kok bisa lonjak nih ke FA? Padahal sepanjang 2024 sampai ke 2026, 2 tahun sudah. Ini kasus-kasus yang sebetulnya bisa sangat kelihatan di mata kita seperti nggak disentuh oleh Kortas Tipikor ini. Oke, maksudnya. Nah, saat 2024 ke 2026 itu yang garang kan kejaksaan. Iya. Yang garang kejaksaan. Bahkan kita nggak melihat kiprah KPK. KPK mainnya cuma di kepala daerah, kepala daerah. Yang garang tuh kejaksaan. Berapa kasus yang mereka ungkap? Asabri, Nadiem, Timah, terakhir adalah Nadiem dengan segala kontroversinya gitu. Gitu. Dan uangnya kan ratusan triliun. Nah itu kalau kita bicara politik tuh itu tadi tuh. Disitulah mulai pertanyaan. Nah ini yang perlu dibikin terang. Termasuk dengan udah ditetapkan tersangka tapi belum ditahan dan tidak muncul ke publik begitu sampai ya. Sekarang. Iya, sampai sekarang. Bahkan ada rumor katanya dia umroh, tapi dipastikan oleh Kejagung katanya dia tetap di Indonesia. Nah, ini juga jadi pertanyaan kan sebenarnya dibandingkan Mas Rizky. Kalau ada kasus kejahatan lain langsung dimunculin. Kasusnya langsung ditampilin lah gitu di-expose. Nah, ini tuh semacam kayak diumpetin ya nggak sih? Kayak diumpetin nggak sih, Bang? Makanya saya katakan ini politik kan ya. Kalaupun ada hukumnya itu apa istilahnya itu ya sangat nggak adil bagi rakyat. Kenapa saya sebut tidak adil bagi rakyat? Polisi salah itu ditangani polisi, benar ya? Betul. Jaksa salah ditangani oleh kejaksaan. Tentara salah ditangani oleh tentara. Kayak kemarin tuh, yang kasus Andre Yunus kan. Tapi kalau kita rakyat yang salah, setidaknya 2 dari 3 itu nanganin kasus kita. Polisi nanganin, jaksa menuntut, kadang-kadang tentara ikut. Gimana adilnya? Tapi bahaya juga Bang kalau misalnya rakyat salah kemudian ada pengadilan rakyat. Kan refleksi itu kan udah berulang kali kita lihat. Dulu soal begal-begal itu kan diadili sendiri oleh rakyat kan. Dan akhirnya kemudian kita menyebut tegakkan hukum. Kalau ke rakyat sih hukumnya tegak. Kalau ke mereka selesaikan sendiri. Jadi meskipun Pak Prabowo mengatakan kita kejar koruptor sampai ke Antartika, tapi kalau koruptornya antara kita, ya damai-damai aja. Seperti yang kita lihat sekarang kan. Pertanyaannya kenapa kasus apa ini diserahkan ke kejaksaan? Kan itu pertanyaan. Kita nggak tahu. Karena itu tadi bukan ke Antartika, ini antar kita. Kalau polisi yang salah ditangani oleh polisi, jaksa yang salah ditangani oleh jaksa, tentara yang salah ditangani oleh tentara, rakyat salah, tiga-tiganya bisa masuk. Menarik. Apa yang Anda mau sebut itu negara hukum? Apa Anda mau sebut itu negara yang adil? Ini sistem loh ya. Jangan lupa. Sistem itu. Bahwa tentara nangani tentara itu sistem. Gitu. Jaksa seperti yang kita lihat sekarang, itu sistem, dibolehkan. Polisi dibolehkan. Gitu. Ini sistem. Tapi kan Presiden waktu itu ngomong pidatonya, katanya TNI, polisi itu dengan kejaksaan mereka bekerja untuk rakyat. Ya kan maksudnya kan? Topimu dari rakyat, sepatumu lah itu kan dari. Iya. Mereka bekerja untuk rakyat. Ya kan? Ya salah satunya adalah kalau rakyatnya salah ya mereka kerjakan proses hukumnya. Tapi pidato ini nggak lama sebelum kasusnya Febri ya Mas Rizky ya? Iya sebelum. Nah ada nggak kaitannya atau mungkin sebenarnya itu udah dikasih kisi-kisi dari Presiden atau seperti apa menurut Bang Rey ngelihatnya? Pertanyaan saya sebetulnya yang bikin terang itu, yang perlu kita bikin terang itu adalah
kok bisa ya kejaksaan menangkap 3 orang petinggi BGN dan itu berasal dari 2 institusi yang selama ini tanda kutip ya ditakuti orang. Satu dari tentara, satu dari polisi, yang lain itu sipil biasa kan. Menurut Anda, apakah kejaksaan berani kalau nggak ada backup? Ya. Tapi itu kan yang diharapkan oleh rakyat. Kejaksaan harus berani pada siapapun, institusi apapun, Bang. Kalau rakyat itu yang Anda sebut itu menjadi motif bagi kejaksaan untuk melakukannya, mestinya mereka sekarang juga takut untuk menerima kasus ini dan mengembalikannya kepada polisi karena rakyat sekarang minta itu jangan dilakukan. Benar. Tapi ternyata malah dia ya udah berani ngambil kasus untuk megang kasus ini. Nggak ada. Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Kalau menurut Abang, kejaksaan berarti punya nyali yang kuat, ada backingannya di kasus BGN. Makanya itu saya buat dalam bentuk pertanyaan. Menurut Anda apa mungkin ya, Jampitsus yang itu kalau benar kasus ini ada, yang menyimpan persoalan dalam dirinya gitu loh. Ya kan? Berani mentersangkakan 3 ya, pimpinan BGN, yang 2 dari angkatan, 1 polisi maupun tentara, tanpa backup sesuatu di belakang dia. Bintang lagi pangkatnya kan? Ada. Siapa dia yang paling kuat? Yang paling kuat punya backup di negara ini adalah ya presiden. Apakah Presiden Prabowo yang membackup jaksa ataupun Jampitsus saat itu untuk melakukan pentersangkaan kepada 3 orang itu? Walau alam bisawab. Nah itu yang perlu kita bikin terang. Cuman apakah jaksa berani? Ujung-ujungnya kelihatan seperti sekarang gitu loh, Pak. Oke, ya. Ya, ujung-ujungnya akhirnya kemudian dia pun dibongkar orang. Gitu. Saling serang jadi. Saling serang. Oke. Maksudnya harusnya presiden juga backup juga dong, begitu ya? Nggak tahu saya. Boleh jadi pada saat itu ada backup, boleh jadi. Tapi setelah itu nggak ada backup lagi kan. Tapi kan Pak Prabowo di satu kesempatan beliau bilang jangan macam-macam dengan MBG, korupsi di MBG harus diberantas. Artinya dengan statement itu itulah kadang-kadang yang saya melihat Pak Prabowo ini gimana ya melihatnya. Jangan, kan setelah itu seingat saya beliau pidato 1 hari ya, setelah itu beliau mengatakan ternyata di MBG itu ada maling. Iya. Kan unik bagi saya ya. Ternyata di MBG itu ada maling. Malingnya ditangkap oleh jaksa. Kejaksaannya Jampitsusnya namanya FA, Berry kan. Yang sekarang jadi tersangka. Terus nanti yang ngejar maling di sini siapa lagi? Kalau kita serahkan polisi 1.700 SPPG mereka di MBG. Kan sudah ada gantinya, Bang? Pak Kun tadi untuk jadi Jampitsus. Siapa? Pak Kun tadi jadi. Bukan. Kita lihat dulu pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu mau ngomong apa sih itu maksud saya ya kan? Beliau mengatakan ternyata di MBG itu ada maling. Ya kan? Malingnya ditangkap oleh Jampitsus. Febri. Jampitsusnya ditangkap oleh polisi. Lalu yang membersihkan maling-maling di MBG ini nanti siapa? Jadi pertanyaannya rakyat harus percaya sama siapa? Sebab asumsinya yang membereskan maling di sini itu ya kejaksaan di level manapun kan. Sebab kenapa? Karena polisi punya SPPG jumlahnya 1.700. Yang 1.700 itu membuat presiden bangga. Kan dipuji-puji oleh presiden tuh sebagai MBG terbaik lah. Ya kan, bukan hanya MBG, termasuk ikut nanam jagung. Dan karena itulah kemudian presiden mau kasih bintang penghormatan. Bukan karena mereka nangkap koruptor, bukan karena mereka nangkap begal, bukan karena mereka nangkap ini itu, bukan karena mereka nanam jagung. Oh, karena kata presiden adalah membantu untuk ketahanan pangan Indonesia. Pangan. Itu diapresiasi sekali oleh presiden. Jadi polisi salah satu ekspertasi mereka itu ketahanan pangan. Maka jangan kau berpikir polisi itu menaikkan tingkat popularitas dan juga kepuasannya karena mereka nangkap penjahat. Karena di mata presiden tuh Anda bagus karena Anda nanam jagung. Tapi kalau tadi ngelihat penjelasannya Bang Rey gitu ya, yang ngurusin korupsi ditangkap jadi tersangka gitu, terus nggak ada yang KPK gimana? KPK tuh gimana? Tunggu sampai jangan nanti kita ke situ ya. Jadi
setelah itu ditangkap, ya kan, kita menyebut tadi yang beresin MBG ini nanti siapa? Sebab kalau kita berharap polisi, mereka bagian dari pelaksana MBG. Kan asumsi yang paling dasar itu adalah kalau Anda melakukan pengawasan, ya pengawasannya di eksternal, bukan di internal kan. Gitu loh kira-kira tuh ya. Nah, yang mengawasi kemungkinan adanya maling yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu adalah kejaksaan dalam hal ini, nggak ada yang lain. Bagaimana dengan KPK? Itu tadi ya. KPK jauh-jauh hari udah mengatakan nggak masuk ke MBG. Kan mereka bilang itu. Kenapa dia nggak mau masuk? Nggak tahu. Ya, kan? Saya tidak tahu persis. Dan tapi yang bisa kita katakan ketua KPK kan polisi. Oke. Jadi muternya ke situ-situ lagi. Aduh. Susah ya. Susah. Aduh. Ya. Apalagi sekarang udah damai kan kemarin ada di konferensi pers kejaksaan, Kapolri, udah salaman. Panglima udah salaman. Udah nih, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, ya itu kan diselesaikan antar kita kan. Ya diselesaikan antar mereka, salaman lah ya kan. Selesai ya. Meskipun semua orang dengan terang benderang kita bisa lihat, ini bukan proses penegakan hukum. Gitu. Bang, kalau nyurusin hukumnya seperti itu, dengan sentuhan politik-politik, Indonesia ke depan gimana, Bang? Kalau kata Pak Prabowo kan dulu bubar kata dia 2030 kan. Takut banget 2030 bubar. Kan kita 2045 mau Indonesia emas. Saya setuju tuh. Tapi saya mau di luar topik ini lah. Saya mau ingatkan juga kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan setidaknya dalam catatan saya sudah 2 kali berbicara soal pergi aja ke luar negeri. Ya kan? Jadi nggak puas pada pemerintahan saya, pergi ke luar negeri. Gak apa-apa kan. Ini membuat 2 hal menurut saya. Berat ini. 1, itu bisa loh pernyataan yang inkonstitusional. Seorang kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan mempersilahkan warga negaranya untuk pergi ke luar negeri hanya karena nggak puas pada kinerja dia. Bukan nggak puas pada bangsa dan negara. Itu 2 hal yang berbeda. Saya tidak puas kepada pemerintah misalnya, tidak dengan sendirinya saya membenci negara saya. Paham maksud saya? Karena pemerintah itu bukan negara. Bahwa pemerintah itu mewakili sebuah negara, iya, tapi itu bukan negara. Gitu. Negara itu ya kita semua. Saya kan negara juga dalam pengertian bangsa kan, gitu. Nah, itu satu tuh. Itu bisa inkonstitusional. Yang kedua, ini membuat orang jadi berpikir loh. Ya oke Pak, kalau begitu Anda aja kelola yang namanya Indonesia itu, kami akan kelola yang lain. Disintegrasi. Dan itu ancamannya kuat. Apa dampaknya atau akan orang kan berpikir kan keluar aja ke luar negeri, ya nggak apa-apa kami di sini, keluar negeri kami kan daerah Anda aja kata dia. Paham maksud saya? Negara kita ini kan ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada pulau ini. Jadi kalau Anda sebut nanti luar negeri, ya luar negeri kami itu ya di luar pulau kami ini. Paham? Ketemu nggak? Itu artinya cara berpikir disintegrasi. Jadi hati-hati Pak Prabowo, pidato itu bisa menciptakan orang untuk memikirkan hal yang paling kita takutkan, salah satunya adalah disintegrasi nasional. Apalagi di tengah ekonomi yang makin tidak membaik loh. Ekonomi gak membaik, kemudian penyelesaian hukum yang kita lihat begitu, gitu ya. Lalu disuruh ke luar negeri. Ijazah nggak selesai-selesai. Iya, ijazah nggak selesai-selesai ya. Demokrasi kita makin ini. Lalu presidennya ngomong keluar aja ke luar negeri. Loh kalau dia bilang luar negeri itu adalah pulau ini, pulau itu. Bagi kami kata dia gimana? Kenapa gitu? Karena kalau orang Indonesia ya dalam kultur politik Indonesia kita ya, yang saya lihat nih akhir-akhir ini. Kalau orang Indonesia itu sudah mulai mengguyonkan pemerintah, mengguyonkan aktor-aktor politik gitu ya, dan seterusnya itu artinya mereka udah pada level paling puncak dari kejengkelan tuh. Nah kalau Anda lihat media sosial sekarang ya, apapun media sosialnya itu, semua sekarang aktor-aktor politik kita lah ya, elit-elit politik ya, ada legislatif, eksekutif, macam-macam tuh diguyonkan oleh publik. Dibecandain ya? Dibecandain, itu artinya tingkat kejengkelan. Satu level di atas itu adalah amok, seperti yang kita lihat di Agustus 2025 yang lalu. Oh, itu tergambar sih di sosial media ya? Cuma kalau Anda tanya, bagus nggak? Bagus, kata dia.
Tapi kultur kita begitu kan, susah mengatakan tidak bagus pada orang. Apalagi sebelum disurvei bansosnya keluar dulu kan, ya makin bagus lah. Ya benar-benar dibecandain ya. Kita lihat tuh banyak sekali di sosial media ya, ketika ada seorang pejabat gitu ya, melakukan kesalahan statement atau apa gitu ya, perilakunya itu langsung ramai jadi trending. Parodinya tuh banyak. Yes. Jadi bukan hanya yang dibully yang pusing. Atau yang apa namanya itu. Sekarang yang ngebully pun yang ngebuser orang yang ngeritik pun sekarang pusing. Kenapa? Karena terlalu banyak. Jadi ini apa namanya, baru ngebuser ini tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba dia sendiri bingung mana yang mau dihadapi. Buzzer pun bingung. Buzzernya pun bingung karena banyak sekali. Dan sekarang gila-gilaan udah nggak pakai filter. Maksudnya kata-katanya juga udah terlalu, menurut saya pribadi ya, itu terlalu vulgar ya nggak sih? Mungkin itu yang dikatakan Bang Rey bahwa itu adalah bentuk benar-benar apa ya, kejengkelan masyarakat. Jadi kalau, sekarang terhadap karena itu saya baru memahami akhir ini ya, khususnya setelah Agustus 2025 yang lalu. Anda lihat dulu di awal-awal kejengkelan publik terhadap Pak Harto, itu muncul Sri Mulat namanya. Dan itu sangat populer. Salah satu kenapa orang nonton Sri Mulat itu, karena di Sri Mulat itu kekuasaan dijungkir balikan. Dengan cara melucu. Sri Mulat lakon itu. Dengan itu kan laris manis dulu tuh. Setiap minggu muncul di TVRI ya saat itu ya. Itu ditonton, termasuk saya kan, menunggu setia tuh. Kenapa gitu? Karena itu logika kekuasaan itu dijungkir balik. Tuan bisa jadi Tuan bisa jadi hamba ya kan. Bos bisa jadi anak buah di situ. Nah itu kritik sosial mereka terhadap pemerintah melalui lucu. Dan itu awal-awal yang saya sebut sebagai kejengkelan terhadap Pak Harto. Nah sekarang bibit itu juga kita lihat loh. Pernahkah Anda lihat, ya saya nggak tahu ya, mungkin di dalam sejarah Indonesia lah, di luar yang saya sebut Sri Mulat, ya, ada stand up yang buat acara ditonton ribuan orang dengan membayar, itu karena orang mau dengar stand up itu, tanda kutip ya, menjungkir balikkan logika kekuasaan gitu. Kasus Panji kan? Yes, Panji. Iya. Berarti levelnya udah di situ. Udah ya? Orang bayar. Iya. Hanya untuk dengar dia melucukan pemerintah itu gitu loh Pak. Melucukan elit-elit ini gitu. Orang mau bayar. Tadi Bang Rey bilang satu tahap lagi Amok. Di level berapa akan mencapai tahap itu? Di apa, saya di kondisi tidak tahu, apa? karena sekarang ini juga saya lihat ada pola yang agak berbeda ya setelah dunia medsos ini ya. Kalau dulu kan gejalanya kita lihat 1, 2, 3, 4 gitu. Itu gejalanya tuh. Kalau 98 kan begitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu nih, oh di level ini nanti mungkin akan. Ini nggak bisa melompat kok. Jadi unpredictable. Unpredictable. Saya ingat banget itu. Ketika ada salah seorang menteri yang manggul beras. Itu kan parodinya banyak gitu ya. Ya. Orang udah nggak malu dan nggak takut lagi untuk memparodikan itu. Dan sekarang lucu-lucuan itu pun dianggap oleh pemerintah dan elit itu sebagai lucu-lucu juga gitu loh, Pak. Bukan sebuah kritik. Itu pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaannya, mereka ini tahu nggak sih kalau mereka tuh dibecandain seperti itu? Menurut Bang Rey mereka tahu nggak? Nggak ngerti aku ya. Apakah mereka menganggap candaan ini sebagai candaan, makanya mereka balas dengan candaan gitu? Atau ya mereka anggap ini serius. Misalnya ketika orang menyebut, kan ada itu yang agak viral akhir-akhir ini kan, benar nggak itu yang komisaris itu ponakan bapak kan? Nah, dijawab oleh dia itu. Nanti kalau ada yang bisa buktiin, saya umrohkan satu keluarga. Nah itu, jadi dia pertanyaan orang dilucukan lagi oleh dia kan. Nah itu, apakah mereka menyadarinya nggak tahu saya. Tapi gaya-gaya bahasa komunikasi politik seperti itu menurut Bang Rey gimana? Itu kan mestinya kita semua belajar dari peristiwa Agustus 2025 kan. Ketika mulai kritik terhadap anggota DPR, wah gaji saya lebih tinggi, tapi jadi anggota DPR kan. Oh cincin saya, bom. Oh rumah dijarah. Iya. Nggak pernah loh ya, saya tidak suka orang terhadap kepemimpinan Pak Harto di Orde Baru. Rumah menteri itu nggak pernah disatroni orang. Iya. Jadi menurut Bang Rey ini lebih parah dari itu yang saya sebut tadi. Itu yang saya sebut. Kali pertama dalam sejarah kita 3 rumah pejabat negara itu didatangi oleh orang. Anda mau katakan itu by design atau tidak by design, tapi ketika itu terjadi orang semua nggak ada yang kelihatan
mengkritik itu loh, Pak. Tindakan itu gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi tuh, ini agak beda loh ya. Kalau di zaman Orde Baru, lihat tuh tahapannya tuh 1, 2, 3, 4 gitu. Ini 1 pam bisa 10. Seperti Agustus itu. Ya. Nah, Bang Ri, kalau Abang melihat, Abang kan menjalani bagaimana 98 ketika itu. Kemudian rentetan peristiwa politik yang lain. Nah, itu kan ada banyak sekali kasus-kasus hukum yang membuat rakyat itu bertanya-tanya, membuat rakyat itu kadang-kadang hasilnya bikin jengkel rakyat, gitu ya. Apakah, termasuk yang Jampitsus ini ya, yang kasus Jampitsus, apakah reformasi 98 itu semuanya terpenuhi, cita-cita reformasinya? Apakah perlu reformasi jilid 2? Infrastruktur demokrasinya terpenuhi. Oke. Kita pemilihan langsung presiden, otonomi kita berlakukan, kemudian kepala daerah dipilih secara langsung, DPR-nya proporsional daftar terbuka, ya di DPR ada 2 kamar, DPR dan DPD. Semua infrastruktur tambahan di dalam negara demokrasi modern kita punya, ada Mahkamah Konstitusi, ada komisi ini, komisi itu, dan seterusnya. Itu infrastruktur demokrasi namanya tuh. Kita penuhi bahkan hampir di level 80%. 20%-nya cuma elemen teknis. Itu. Sekarang pemilihan presiden atau pencalonan presiden 0%. Ya, gitu. Lalu kenapa demokrasi kita macet? Itu pertanyaannya. Infrastrukturnya bagus, tapi nggak jalan gitu loh. Macet gitu. Karena sopirnya bukan hanya personal ya sopir ini, banyak aktor-aktor politik di dalamnya itu. Cara memandangnya itu Orde Baruan. Itu yang saya sebut sebagai pelaku demokrasi minimalis. Yang penting bagi mereka demokrasi itu seperangkat aturan. Kemarin disebut, saya lupa itu penelitian dari mana gitu. Mudah-mudahan bisa kita cek nanti atau pemirsa bisa cek nanti di Google ya. Ada penelitian yang menyebut negara paling banyak aturan di dunia itu namanya Indonesia. Paling banyak aturan. Dan itu bukan tahun ini aku sebut ya. Dari dahulu saya ketika saya kritik aturan pemilu, yaitu dari dulu tuh saya sampaikan ke kawan-kawan di KPU daerah, ya di Bawaslu, ya ingat loh ya. Undang-undang pemilu dengan segala perangkat aturannya ini adalah paling lengkap di dunia. Apa? Kamu mau apapun di dunia ini ada, di pemilu itu ada. Kamu buka TPS jam berapa ada, tutup jam berapa, buka suara, kotak suara, ngeluarin isi suara, itu ada semua aturan. Bahkan sering sambil bercanda saya menyebut tinggal 1 pasal yang nggak diatur undang-undang pemilu atau aturan pemilu. Apa itu? Kalau masuk TPS kaki kanan, keluar kaki kiri itu belum ada aturannya. Karena udah bisa lompat dua-duanya gitu ya. Iya bisa. Itu belum ada aturannya. Karena semua udah diatur. Tapi mohon maaf 2024 apa pemilu kita lebih baik? Kagak. Padahal udah diatur. Aturannya. Padahal menurut saya ya bahkan saya udah menyebut Januari 2024 itu saya udah menyebut inilah pemilu terburuk yang pernah saya lihat sepanjang era reformasi. Kenapa, Bang? Politik uang di mana-mana. Ada istilah yang disebut dengan parcok terlibat. Ada aturan yang diubah. Ada tahapan pemilu yang nggak ada aturannya berlaku untuk melayani orang per orang. Terbuka sedemikian rupa. Cuma kalau Anda survei, orang merasa puas. Itu yang uniknya kita tuh. Puas nggak dengan pemilu yang kemarin? Puas. Karena ini pemilu. Karena nggak mau ribet. Satu, yang kedua, pemahaman mereka pemilu itu kan yang penting ke TPS aman. Di TPS-nya aman, bagi mereka udah selesai gitu loh Pak. Tapi soal yang jelimet yang kita sebutkan itu ya mereka kan nggak terlalu melihat itu gitu. Nah, kenapa bisa begitu tuh? Karena kita berhenti di apa namanya itu ya, di demokrasi itu berhenti di seperangkat aturan itu. Yang aturan itu pun dibuat ya untuk membuat mereka sebetulnya bisa lebih luas untuk melakukan yang sebaliknya yang kita tidak inginkan gitu. Oke. Nah, kita balik lagi ke Jampitsus. Sungguh kembali ke ini tadi. Apakah reformasi infrastrukturnya iya, tapi kita gagal mengubah kultur politiknya itu.
Kultur politik. Politik Indonesia itu. Jadi kita nggak naik level. Ya, bahwa infrastrukturnya kita bentuk, tapi kulturnya kultur Orde Baruan. Jadi kultur Orde Baruan itu kalau dibuat bahasa simpel, kalau bisa dipersulit, ngapa sih dipermudah? Kira-kira gitu loh Pak ya. Itu kayaknya kultur kemana-mana ya. Itu makanya, itu maksud saya. Kalau bisa dipersulit, ngapa sih dipermudah? Kalau bisa dicolong, kenapa sih bersih-bersih amat? Kira-kira gitu loh Pak. Jadi reformasi jilid 2? Reformasi dalam pengertian kultur itu. Dalam kulturnya? Kultur itu. Jadi, misalnya begini. Apakah Anda dukung dinasti politik? Oh, saya nggak akan melakukan itu. Tapi nggak dilarang. Tapi demokrasi melarang itu. Nah, kita ingin ada orang yang berbicara itu, gitu. Seperti B.J. Habibie. Anda ingat B.J. Habibie kan? Ditolak oleh MPR saat itu laporan pertanggungjawabannya. Lalu diminta kembali mencalonkan diri di pemilu tahun 99. Saya nggak mau kata. Kenapa? Demokrasi tidak menginginkan cara yang begitu. Sebab bagaimana mungkin saya mencalonkan diri, laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR. Itulah etik demokrasi namanya. Nah itu yang kita nggak ada. Seperti kembali ke FA. Prosedurnya mungkin mereka bisa jelaskan ini gitu loh Pak. Dengan bla blu ya kan. Tapi Anda nggak bisa membohongi etik penegakan hukumnya. Bagaimana orang yang belum ditetapkan, diperiksa, ditetapkan tersangka. Kasusnya pagi ditetapkan tersangka, siangnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kata pelimpahan itu dalam bayangan kita dan saya pikir semua orang, bahkan itu adalah P21. Ya, berkasnya selesai. Ya kan? Berkasnya selesai. Iya, Persidangan, persidangan ya kan? Ternyata bukan pelimpahan dalam pengertian itu. Kasusnya yang dilimpahkan ke kejaksaan. Dipindahkan ke kejaksaan. Ya. Baru bahasanya bukan pelimpahan ya, tapi dipindahkan. Oke. Jadi mereka bisa bilang apapun, tapi Anda nggak bisa membohongi etik ini nggak hadir di sini. Nah, Bang, keterlibatan DPR kemarin, itu menurut Abang perlu nggak sih Bang? Dalam yang memfasilitasi itu. Bukan pekerjaan, dia mendamaikan orang. Yang mendamaikan dua institusi ini ya presiden, karena dua institusi ini di bawah tangan langsung presiden. Kalaupun mau didamaikan ya, tanda kutip lah ya kita sebut damai itu gitu. Yang mesti melakukan itu presiden, bukan anggota DPR. Lalu DPR itu fungsinya apa? Memastikan proses hukum itu berjalan sesuai dengan semestinya. Yang ditanya oleh dia itu mesti, sejak kapan FA disebut sebagai tersangka? Apakah ya udah diperiksa atau tidak? Yang ditanya oleh dia itu mesti, kenapa Anda serahkan kasus ini ke kejaksaan? Gitu loh ya. Dengan sangat kelihatan terburu-buru. Gitu. Dan sekarang tentu saja dari kejaksaan ke depan nanti, itu yang harus dilihat oleh dia. Bukan memfasilitasi perdamaian. Kayak lagu yang populer dulu. Perdamaian. Jadi kan akan dibentuk panja katanya. Itu lebih dalam lagi tuh berarti. Harusnya perlu nggak sih dibentuk panja dalam kasus ini? Saya juga jadi bingung. Mereka mau panja apa yang mereka bentuk? Gitu. Kalau mau bentuk panja ya mestinya mereview ke belakangnya itu. Apa itu? Soal penggeledahan, penetapan, ya, pelimpahan kasus yang kita anggap P21 ternyata malah melimpahkan dalam pengertian kasusnya dialihkan ke kejaksaan. Itu yang mereka lakukan. Kalau bentuk panja ya panja di situ. Panja pengalihan ya. Kasus FA dari polisi ke kejaksaan gitu. Mereka cari betul. Kalau panja ya. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana politik itu sangat bersinggungan dengan hukum di Indonesia ya. Ketika kasus-kasus yang berkaitan dengan elit ya. Ya, jadi mungkin ada penegakan hukum murni ya. Tapi pertanyaan saya mulai. Kortas Tipikor itu 2024 dibentuk. Tapi yang saya belum, coba Anda cek lagi deh. Coba cek lagi deh, untuk kita pastikan. Berapa kasus yang mereka tangani. Saya kira belum ada sampai 3. Tapi tiba-tiba tengge FA. Dan itu dilakukan setelah FA mentersangkakan 3 orang dari BGN.
Tapi tadi menarik juga ya Mas Rizky. Kenapa Mas Rizky mau ngomong? Enggak. Ya tadi jadi kita rebutan. Menarik Mas Bang Rey bilang sebenarnya itu kan yang bisa mendamaikan kan Presiden. Karena langsung di bawah Presiden. Nah kalau Bang Rey ngelihat Presiden saat ini sikapnya seperti apa untuk menghadapi konflik ini gitu kan. Tadi sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang disebutin sama Bang Rey tadi, Presiden itu secara nggak langsung ikut keseret gitu ya, menyimpulkan gitu dari narasi, bukan dari cerita korupsi ini gitu. Kalau mau begini ya, kalau polisi dengan kejaksaan lah ya, gontok-gontokan, itu artinya kepemimpinannya yang dipertanyakan. Kok ada dua institusi di bawah Anda ini bisa gontok-gontokan? Kira-kira gitu ya. Atau pakai yang lain, polisi dan kejaksaan melakukan tindakan secara bersama-sama untuk sebuah kejahatan. Misalnya, ini misalnya, sebab nanti dipotong dianggap saya nanti makar lagi ya. Jadi harus dipertegas. Karena yang full nih misal itu. Presiden juga yang harus ditegur. Kenapa Anda membiarkan itu? Bukankah ini di bawah tugasannya? Mungkin supaya nggak kelembagaan nanti kita dipotong, dianggap makar, kita buat dengan asosiasi saya lah ya. Saya sebagai bapak terhadap dua anak saya. Kita anaknya nih. Kalian bertengkar. Ya kan? Nggak berdamai-damai. Siapa yang disalahkan? Saya sebagai bapak. Kan gitu ya logika keluarganya kan. Kalian bersekutu untuk melakukan kejahatan. Siapa yang mesti disalahkan? Saya sebagai bapak. Apalagi saya bukan hanya sebagai bapak. Ada tambah lagi pimpinan keluarga. Gitu, ya kan? Kan presiden tuh begitu, dua loh ya, jabatannya tuh dua. Kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi jangankan kejaksaan dengan polisi yang di bawah pemerintah ya, lembaga negara dengan lembaga negara pun presiden bisa sebagai kepala negara. Tapi kan sudah dipanggil tuh Bang. Apanya? Ke istana. Malam-malam kan waktu dia dipanggil ya. Ya itu rahasia lagi tuh. Apakah kemudian hasilnya seperti yang sekarang? Kalau itu yang terjadi, nah itu yang saya sebut. Mestinya panja itu dan DPR itu cari tahu apakah presiden mendorong supaya kasus ini terjadi seperti yang sekarang. Fungsi pengawasan panjanya Fungsi pengawasannya. Kalau panja mau dilakukan oleh Komisi 3. Tapi bagaimana panja? DPR ini saya udah sering sebut sekarang ini 5D 1H. 5D 1H. Apa itu Bang? 5D itu kan istilah DPR yang kita pakai dulu zaman Orde Baru. Ya, untuk menunjukkan DPR itu seperti apa. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Hanya? Hanya? Humas dan jubir pemerintah. 5D 1H. Itu yang pas nggak pengandaiannya anggota DPR yang situ 82 anggota DPR 80% karena cuma satu yang menyatakan penyeimbang ya kan. Pas nggak mereka datang duduk dengar diam duit plus satu H tadi ya humas pemerintah. Nah itu kawan saya Habibur Rahman itu kan. Siapa yang nanya? Kok bisa-bisanya dia melegitimasi bahwa pembelian hewan kurban itu sah secara hukum dan syar'i. Jelimet sih memang ya tapi ya itulah rakyat Indonesia sekarang yang sedang disuguhkan proses yang seperti terang itu. benderang. Cuma mau kita sebutkan kalau terjadi apa-apa jangan kita yang dipanggil ya. Kita udah ingat forum ini dalam kerangka mengingatkan itu ya. Bukan dalam rangka nanti kita disebut melakukan penghasutan, bukan. Jadi forum ini kita ingatkan ini kasus ini terang benderang. Jangan dipikir bahwa masyarakat kita itu nggak baca, nggak rekam, nggak lihat ya, nggak hitung, jangan. Bahwa kelihatan mereka melupakan satu hal itu keliru. Yang terjadi sebenarnya istilah saya itu sekarang masyarakat kita itu dihadapkan dengan masalah yang kayak air ini. Masalah pertama dia segini, masalah kedua segini, sampai nanti akan melumpah. Jadi sebetulnya nggak pernah masyarakat melupakan, dia mengendap aja. Datang kasus lagi, naik, disikapi lagi, naik lagi. Ini sekarang orang mungkin melupakan kasus haji yang dulu, kemarin kan. Pas kasus ini muncullah kasus FA. Mungkin ini akan ditimpa lagi oleh persoalan baru lagi. Seolah-olah ini terlupakan, kagak. Dia ini seperti air yang merangkak. Dia lebih gelas, lalu tiba-tiba udah full dan meluber kemana-mana. Agustus 2025, jadikan pelajaran.
Oke. Saya punya pertanyaan terakhir nih. Nanti Zila, silakan tambahin. Bang, soal penegakan hukum, lagi-lagi penegakan hukum dan kaitannya dengan politik. Dalam 1 tahun terakhir ini, KPK itu menangkap 10 kalau tidak salah kepala daerah, OTT. OTT. Itu kan bukan jumlah yang kecil dong, 10. Yang terakhir Bupati Sukoharjo. Yang modus korupsinya itu copy paste dengan suaminya yang sebelumnya juga jadi bupati di sana. 10 orang kepala daerah kena OTT. Ini ada yang salah nggak dengan sistem politik kita? Apanya yang salah? Pertama gini ya, ini kecil dari segi jumlah dan kualitas loh. Ya kalau dilihat angka-angkanya ya maksudnya, dari angka korupsinya kan? Enggak dong, kan mereka udah 2024 kan? 2024 baru 10 loh, gitu. Jadi dari kuantitas ini kecil jumlahnya tuh. Dari kualitas apalagi? Baru setahap kepala daerah. Dan umumnya adalah bupati dan wali kota kan? Umumnya kan? Nah kalau di zaman KPK sebelumnya udah ke tahap menteri. Ya di era pertama Pak Jokowi aja udah berapa menteri yang diangkut sama KPK ya? Udah sampai ke bintang 3. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi dari segi aspek kualitas dan kuantitas, nah ini menurun kita gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah mengapa apa istilahnya itu ya, korupsi ini terus merajalela. Anda nggak bisa lagi dekati pemberantasan korupsi itu melulu dari pendekatan hukum. Nah nggak akan selesai. Apalagi Anda tahu kadang-kadang hukumnya nggak terlalu kejam bagi mereka ya. Kalaupun mereka nanti dihukum, mereka dipenjara, siapa yang ngawasi kita juga nggak tahu. Sering kita dengar ya, para tahanan KPK itu entah kemana perginya dan seterusnya gitu. Jadi nggak akan ada efek jerah. Nah, orang akan melakukan gitu. Nah oleh karena itu bagi saya ya ada 2 pendekatan yang perlu ditambahi. Satu pendekatan bahwa mereka yang pernah terlibat kasus korupsi harus dicabut hak politiknya. Berapapun nilainya ya? Berapapun nilainya. Sebab selama mereka bisa kembali ke politik, sepanjang itu pula korupsi bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan bagi mereka itu nggak punya akses terhadap kekuasaan. Karena kalau mereka masih punya akses terhadap kekuasaan, mereka balik, mereka bisa terhormat lagi. Berapa banyak mantan koruptor yang sekarang balik ke politik dan terpilih lagi, mendirikan partai politik. Bahkan ada yang khotbah tentang etik dan moral. Iya. Sebelumnya terjerat masalah etik ya. Iya. Anda bisa bayangkan, dia menilai moralitas orang dari yang pernah ditetapkan dia melakukan korupsi. Politik mengubah mereka menjadi baik lagi. Makanya kalau diberikan panggung politik ini kembali ke mereka, nggak ada yang 4 tahun ya anggap aja istirahat, 5 tahun anggap aja istirahat. Habis balik itu bisa sekjen partai lagi, bahkan bisa ketua umum partai, bisa anggota DPR, dan setelah itu ceramah lagi tentang betapa penting etik berbangsa dan bernegara itu. Itu satu tuh. Nah, makanya ya cabut hak politiknya gitu. Nah yang kedua adalah nggak bisa juga. Harus ada kampanye moral dalam bangsa ini ya. Memang agak terlihat ideal, tapi kalau Anda selalu dekati melalui proses hukum, nggak akan selesai ini. Jadi kampanye moral yang saya maksudkan itu adalah menumbuhkan rasa malu yang cukup tinggi di masyarakat kita gitu. Sebab gini ya, kalau saya lihat agak kompleks ya menjelaskannya itu. Agak akhir-akhir ini kita ini kan masuk ke tahap yang saya sebut sebagai negara pejabat gitu. Negara pejabat itu pejabat tuh setingkat bahkan mungkin berlipat-lipat tingkat mulianya daripada tidak menjabat. Nggak ada orang di Indonesia ini kelihatan yang kuat untuk tidak ikut jabatan gitu loh Pak. Ada aktivis 98 yang anti militer ikut Pak Prabowo yang militer gitu loh kira-kira tuh. Jadi negara pejabat yang saya sebut itu tadi gitu. Nah ketika ia menjabat, dia mengubah semua apa yang ia ceritakan menjadi yang sebaliknya juga nggak ada masalah. Karena jabatan itu mengubah dia menjadi mulia gitu.
Bukan karena dia konsisten dengan pikirannya gitu, bukan. Jabatan itu mengubah dia menjadi mulia gitu. Nah di situ justru bahayanya, karena malu nggak ada lagi di konteks politik yang disebut dengan menjabat itu. Anda mestinya malu kalau Anda dahulu waktu kampanye mengatakan berbeda dengan Pak Prabowo, tapi sekarang ikut dengan Pak Prabowo, Anda malu dong mestinya gitu. Tapi di kita enggak kan, demi apa yang disebut dengan harmoni itu. Nah, oleh karena itulah dua ini menurut saya yang harus kita tegakkan. Pertama, ya rampas hak politiknya. Yang kedua ya kita harus tingkatkan budaya malu dalam politik. Termasuk perampasan aset yang sekarang lagi didesak untuk segera disahkan. Termasuk itu. Kalau perampasan aset itu bagus ya, bagus banget. Tapi sebetulnya dengan TPPU juga udah bisa. Nah, yang menarik dalam perampasan aset itu adalah tidak perlu membuktikan perkara pokoknya. Jadi langsung bisa langsung. Disita ya, bisa Jadi yang anggota DPR dulu yang sering flexing, tinggal ya kan, tinggal panggil tuh dari mana dia dapat duit kok bisa flexing di luar negeri. Kalau TPP itu kan harus dijelaskan dulu pokok perkaranya apa gitu. Oke, Zila. Oke. Terima kasih loh. Terima kasih Bang Ray. Saya masalah. Terima kasih pencerahan. Walaupun sebenarnya tadi kata Bang Ray sebenarnya udah terang tapi dibikin terang lagi sama Bang Ray. Jadi biar Sobat Ainus juga ngerti gitu ya, bikin lebih terang lagi soal kasus yang sedang ramai saat ini. Terima kasih Bang Ray telah bergabung di Bikin Terang. Sobat Ainus jangan lupa untuk terus saksikan nonton Bikin Terang. Pokoknya, dan juga program-program lainnya tentunya di Ainus. Saya Fadila Kairunisa. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.